Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba' ikhwani akhwati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para sahabat Dumai dimanapun berada, sore ini tanggal 1 Juli 2020 atau 9 Zulqa'dah 1441, saya akan berbagi sebuah faedah tentang keutamaan dan khasiat basmalah yang dikutip dari kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Attas yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullah wa radhiyallahu an. Disebutkan dalam kitab Al-Qirtas halaman 334, wa ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qara'a bismillahirrahmanirrahim, bahwa beliau Rasulullah telah membaca bismillahirrahmanirrahim, faraddadaha 21 marratan, dan beliau mengulang-ulangnya sebanyak 21 kali. Rasulullah disebutkan dalam riwayat membaca bismillah 21 kali, cuma di sini tidak disebutkan kapan waktu Rasulullah membaca, apakah pagi, sore, siang ataukah malam. Wa ra'aitu fi ba'dit ta'aliq anna man qala 'inda an-naum bismillahirrahmanirrahim 21 marratan amina minas saraqi wal haraqi wal gharaqi. Dan aku melihat, kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, aku melihat dalam sebagian ta'liq, dalam sebagian ta'liq, catatan, bahwa barang siapa yang membaca ketika tidur bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka dia aman dari pencurian, kebakaran, dan tenggelam. Nah, ini yang ditemukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam sebagian ta'liq, sebagian catatan. Catatan, mungkin catatan para gurunya. Ini juga pernah saya dapat ijazah dari guru Al-Habib Husain bin Shalih Al-Muhdar ketika saya masih nyantri di Pondok Dalwa Bangil. Nah, beliau mengijazahkan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih khasiatnya hilang, kalau kurang pun khasiatnya juga hilang. 21 kali. Nah, faedahnya, orang yang membaca bismillah 21 kali sebelum tidur, maka dia akan aman, dirinya, keluarganya, rumahnya dari pencurian, dari kebakaran, dan dari tenggelam. Insya Allah tidak akan terbakar dan tidak akan tenggelam rumahnya ketika sebelum tidur dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dan juga tidak akan bisa masuk pencuri ke dalam rumahnya. Ini diantara faedah membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bagi yang ingin mengamalkan, ya silakan dibaca sebelum tidur. Tentunya setelah berwudu ketika ingin tidur. Sebelum tidur baca dulu 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diantara
keutamaan bismillah. Apabila seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutibalahu ibadatu sab'i mi'ati sanatin, maka akan ditulis baginya pahala beribadah 700 tahun. Fa innallaha azza wajal, karena sesungguhnya Allah lamma khalaqal lauha wal qalama, tatkala Allah menciptakan lauh itu seperti lembaran, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya, wal qalama, dan qalam. Qalam itu yang dipakai untuk menulis di lembaran tersebut. Tatkala Allah menciptakan lauh dan qalam, wa kana al qalami mi'atu umbubin, dan qalam itu memiliki 100 ruas. 100 ruas. Ruas itu seperti bambu, kan ada ruas-ruasnya. Nah, itu qalam yang diciptakan oleh Allah SWT ini berjumlah 100 ruas. Ma baina kulli umbubin wa umbubin masiratu khamsina sanah. Antara setiap ruas, jarak antara satu ruas ke ruas yang lain ini perjalanan 50 tahun ukuran waktu di dunia. Antara satu ruas dengan ruas yang lain jaraknya 50 tahun. Kalau 100 ruas, bisa dikalikan sendiri berapa. 100 kali 50. Itu qalamnya yang diciptakan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Yang penting kita mengimani bahwasanya ada qalam tersebut. Masalah bentuk itu adalah rahasia Allah SWT atau alam ghaib. Kemudian setelah Allah ciptakan itu qalam, panazarahullahu ta'ala bil haibati, Allah pun melihat qalam tersebut dengan wibawa. Fansyaqqal qalamu, kemudian qalam itu terpecah, terbelah qalam itu ketika dilihat oleh Allah SWT dengan pandangan wibawa, qalam tersebut terbelah. Faqala Allah ta'ala, kemudian Allah pun berfirman kepada qalam, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wahai qalam, tulislah apa yang akan terjadi mulai sekarang sampai hari kiamat. Qalam diperintah oleh Allah untuk menulis di dalam lauh kejadian akan terjadi di bumi ini mulai diciptakan sampai hari kiamat. Faqala, kemudian qalam pun menjawab, bi ayyi syai'in abda, dengan apa aku akan mulai menulis. Jadi apa yang akan kutulis terlebih dahulu, kata qalam. Faqala, Allah berfirman, ibda bi bismillahirrahmanirrahim, mulailah menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan pertama kali yang ditulis oleh qalam di dalam lauh adalah kata bismillahirrahmanirrahim. Fakatabal qalamu, kemudian qalam itu pun menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim fi muddati sab'i mi'ati sanatin min sinina dunya, selama menulis bismillahirrahmanirrahim selama 700 tahun menurut tahun dunia. Jadi qalam tersebut menulis kalimat bismillah ini lamanya selama 700 tahun menurut ukuran tahun dunia. Luar biasa itu qalam itu. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali, setelah qalam itu menulis kalimat bismillah, Allah berfirman, ayyuma abdin au amatin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim marratan wahidatan kutiba lahu fi diwanihi thawaba sab'i mi'ati sanat. Hamba laki-laki ataupun hamba perempuan mana saja dari umatnya Nabi Muhammad yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka akan ditulis pahalanya dalam catatan amalnya seperti pahala 700 tahun. Sawab sab'i mi'ati sana, pahala 700 tahun. Sekali dia mengucapkan bismillah akan dicatat dalam catatan amalnya pahala 700 tahun. Ini diantara keutamaan orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Itu diantara khasiat nah, Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa khasiatnya. Maka oleh karena itu nah, kalimat Bismillah ini sangat luar biasa sekali. Waruyah. Nah, kemudian disebutkan sini diriwayatkan juga anna Isa alaihissalam marra biqabrin, bahwa Sayyidina Isa alaihissalam melewati suatu kuburan. Fara'al malaikata yu'adzibuna sahibahu. Kemudian beliau Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa, melihat para malaikat menyiksa orang yang berada di kuburan tersebut. Falamman sarafa min hajatihi ra'ahum wa ma'ahum atbaq min nur. Tatkala beliau selesai dari menunaikan hajatnya, setelah Sayyidina Isa alaihissalam melihat orang tadi, beliau langsung pergi. Kemudian balik lagi. Tatkala beliau kembali lagi dan melihat kuburan itu, tiba-tiba datang para malaikat membawa nampan-nampan cahaya. Fata'ajjaba min dzalik, Nabi Isa pun kaget, heran melihat kejadian itu. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Dan dalam wahyu itu Allah berfirman, annahu kana asiyan. Tadinya hamba ini yang di kuburan ahli maksiat, sehingga malaikat menyiksanya. Waqat tarakawalan, akan tetapi dia ketika mati meninggalkan seorang anak yang masih kecil, masih bayi. Fasalamathu ummuhu ilal maktab. Ketika dia sudah besar, dikirim oleh ibunya ke madrasah, majelis, belajar Quran. Falaqanahul muallim, kemudian sang guru menalkinkan si anak itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si anak tersebut, ini firman Allah kepada Nabi Isa, ketika sang anak membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fastahyaitu, maka aku pun merasa malu, an wa'adzibahu, untuk menyiksa sang bapak yang ada di dalam kuburan. Wa waladuhu, sementara anaknya yadhkur ismi, menyebut namaku. Artinya kalimat bismillah yang dibaca oleh seorang anak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua yang ada di dalam kuburan. Oleh karena itu, hendaklah orang tua mengajari anaknya membaca Quran, kalau tidak ya mengirim ke madrasah-madrasah yang diajarkan Quran, karena itu akan menjadi syafaat bagi orang tua. Para teman-teman Dumai yang berbahagia, mungkin ini faedah di sore hari ini, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi kita. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi dalam faedah sore yang selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan atau melihat video ini semuanya panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.